Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Biarpun udah agak telat, tapi gua akhirnya dapet nih PS5 dengan garansi resmi Indonesia dan harga normal. Gua dapat PS5 ini dengan harga 11.097.000, tapi dengan bonus satu stick tambahan DualSense dan satu game Spider-Man Miles Morales. Jadi kalau dikurangin harga game sama harga sticknya mungkin di sekitar 9 jutaan. Masih masuk akal dan masih dekat dengan harga normal di 8,8 juta. Nah, setelah nyobain beberapa saat, ini dia first impression gue dan alasan kenapa gue akhirnya beli PS5 ini sekarang. Oke, ditonton ya. Nah, tapi yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, sebelumnya gue adalah penggemar video game dan gue benar-benar ngikutin perkembangan PlayStation dari awal. Mulai dari PlayStation 1 tuh gue punya tahun 98-99 waktu gue masih SD, kemudian PS2, PS3, lalu PSP, lalu PS Vita, dan PS4. Itu sebelumnya gue udah pernah punya semuanya. Tapi sekarang udah pada dijual-jualin, tinggal sisa PS4 aja. Nah, mau nggak mau, brand PlayStation ini ngebentuk selera game gue. Dan mengikuti perkembangan game dari PS1 sampai sekarang PS4 tuh menarik banget perkembangannya gitu. Nah, gimana dengan PS5 ini? Oke, ini adalah first impression gue. Yang pertama, first impression gue adalah PS5 ini mesinnya gede banget. Dulu gue pernah punya PS3 Fat dan menurut gue mesinnya PS3 Fat itu udah lumayan gede. Tapi ternyata ketika dibandingin, PS5 ini lebih gede, lebih tinggi mesinnya. Yang kedua adalah PS5 ini mesinnya silent. Nah, kalau dulu biasanya ya, kalau gue main game di PS4 gitu, PS4 gue juga PS4 Fat, kalau memproses game yang cukup berat, biasanya kipasnya nih akan muter kencang banget. Jadi, lumayan ganggu lah kalau misalkan kita lagi main game, kemudian ada bunyi kipas yang ngegerung gitu, akan ganggu buat gue sih cukup ganggu. Nah, di PS5 ini gue nggak ngerasain hal tersebut. Kipasnya ada, bunyi juga, tapi bunyinya tuh nggak kencang. Jadi, menurut gue oke banget nih untuk mesin PS5 ini. Fan-nya silent banget. Lalu yang ketiga adalah grafiknya. Oke, grafiknya sih ya udah gokil banget ya. Gue udah coba mainin Ratchet & Clank Rift Apart sama Spider-Man Miles Morales. Menurut gue itu grafiknya cukup gila. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas alasan-alasan kenapa gue akhirnya beli PS5 sekarang. Yang pertama adalah gue pengen ngerasain next gen gaming di PS5. PS4 itu waktu itu rilis di tahun 2013, berarti sampai sekarang itu tahun 2021 mungkin umurnya udah 7-8 tahun. Belakangan lifespan satu konsol gaming ini kalau gue lihat sekitar 5,5-7,5 tahun kali ya untuk umur satu konsol gaming. Nah, berarti emang ini adalah saat yang tepat buat PS5 untuk rilis. Nah, grafik yang dibawa dari PS5 ini menurut gue lompatannya cukup jauh ya dari PS4. Apalagi PS4 gue kan PS4 yang fat ya, bukan yang pro. Jadi gue ngerasa perkembangannya jauh banget. Apalagi disupport dengan monitor 4K yang gue pakai. Grafiknya tuh emang oke banget, tajam banget. Kemudian support resolusi 4K dan 8K. Lalu ada lagi support HDR, support ray tracing. Bisa nyobain ray tracing di beberapa game. Kemudian SSD-nya gue rasa juga cepet banget sih untuk ngeload game. Jadi menurut gue emang untuk ngerasain next gen gaming sekarang, PS5 adalah konsol yang tepat. Kemudian yang kedua adalah game-game eksklusif dari PlayStation. Game-game eksklusif dari PlayStation itu mulai dari PS1 sampai PS4 tuh terkenal cukup kuat ya. Kita punya God of War, kemudian Ratchet & Clank, apalagi Ghost of Tsushima, lalu ada lagi Marvel Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, macem-macem deh. Dan menurut gue game-game first party atau eksklusif dari PlayStation ini strong banget, kuat banget. Beraneka macam genre ada di sini, ada shooter ada, action adventure ada kayak Uncharted, kemudian apalagi platformer ada, Ratchet & Clank, macam-macam dan bagus-bagus banget. Jadi menurut gue ini adalah salah satu alasan kuat kenapa gue beli PS5 sekarang. Gue pengen nyobain game-game eksklusif yang ada di PS5. Biarpun sekarang Sony ini udah mulai nih ngebuka beberapa game mereka untuk dirilis di PC kayak Horizon Zero Dawn sama Days Gone. Nah, tapi
gua rasa untuk game-game yang baru atau mungkin IP-IP yang baru, pertama bakal rilis di PS5 dulu. Jadi kayak mungkin game-game yang udah agak lama kayak Horizon Zero Dawn, kemudian Days Gone akan udah dirilis di PC, nanti mungkin akan disusul game-game lain. Tapi untuk game-game baru atau sequel yang udah ada dari eksklusif kayak misalkan Horizon Forbidden West itu pasti akan keluar di PS5 dulu, nggak mungkin keluar di PC duluan gitu. Yang ketiga, ada backward compatibility dengan PS4. Di PS4 itu dulu nggak support backward compatibility dengan PS3, dan gue sih menyayangkan banget ya. Nah, Sony nggak mau mengulangi kesalahan itu lagi, dan sekarang di PS5 menawarkan fitur backward compatibility buat PS4. Menurut gue ini fitur yang cukup bagus karena ini memberi kesempatan buat owner-owner PS5 yang mungkin sebelumnya nggak punya PS4 untuk memainkan game-game PS4 yang beberapa emang masih ada banyak banget yang bagus-bagus. Atau kayak gue yang punya game-game PS4, tapi dulu belum gue tamatin di PS4, bisa gue mainin lagi di PS5. Dan nilai plusnya lagi adalah game-game PS4 yang dimainin PS5 ini, tergantung gamenya tapi ya, kayak God of War yang lagi gue mainin, itu ada patch tambahan untuk support grafik di PS5. Maksudnya kayak jadinya dapat patch tambahan untuk ability buat performance mode untuk upscale ke 4K, dan kemudian refresh rate-nya jadi 120 Hz kalau nggak salah. Ini jadi bagus banget. Jadinya game-game lama yang dulu kita mainin di PS4, grafiknya jadi lebih bagus lagi kalau kita mainin di PS5. Dan menurut gue ini nilai plus yang benar-benar oke banget. Next-nya adalah DualSense Controller. Selain grafik, sebenarnya apa sih yang bikin PS5 ini menjadi next gen? Menurut gue adalah di DualSense Controller-nya ini. DualSense Controller ini adalah perkembangan dari DualShock 4 yang ada di PS4. Secara ukuran dan berat mungkin nggak jauh beda, tapi mungkin lebih besar sedikit. Tapi secara desain cukup berbeda jauh nih. Sekarang DualSense Controller di PS5 ini pakai dual tone warna hitam dan putih. Kemudian ukurannya juga lebih besar, desainnya agak beda. Nah, apalagi nih yang beda dari DualSense Controller ini? Yaitu ada dua fitur yang cukup menarik buat gue. Yang pertama adalah Precision Haptic Feedback. Apa nih? Gampangnya gini. Jadi kalau misalkan kita main suatu game nih, kita jalan di environment yang ada rumput, itu feels-nya kayak getarannya tuh lagi kayak jalan di rumput. Beda ketika jalan di rumput ini kemudian pindah ke jalan di air atau jalan di pasir. Ini getarannya beda-beda semua, dan menurut gue ini cukup keren karena feel-nya itu berasa banget beda ketika jalan di environment satu ke environment lainnya. Semuanya beda, jalan di kaca, jalan di ini tuh getarannya emang beda-beda. Jadi menurut gue ini salah satu fitur yang keren. Kemudian ada Adaptive Trigger. Adaptive Trigger ini adalah fitur di trigger DualSense controller ini di tombol L2 dan R2-nya ini untuk memberikan feedback seperti di dunia beneran. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan kita main game shooter nih. Kita main game shooter, senjatanya pakai machine gun gitu misalkan. Kita pakai machine gun, kita pencet tombol R2, itu getarannya atau feedbacknya tuh beda sama kalau kita misalkan pakai shotgun atau pistol atau senjata-senjata yang lain. Itu beda-beda semuanya, dan triggernya tuh ngelawan gitu, kayak ngasih feedback sesuai dengan kondisi di dunia nyata gitu. Menurut gue ini keren banget juga. Nah, enaknya nih kalau mau nyobain fitur-fitur tersebut, mungkin kita nggak punya game yang udah support fitur-fitur tersebut, tapi kita bisa nyobain ada game bawaan atau bisa disebut tech demo kali ya. Tech demo untuk nyobain fitur-fitur kayak Precision Haptic Feedback sama Adaptive Trigger ini ada di dalam konsol PS5-nya langsung, berbentuk tech demo atau game bernama Astro's Playroom. Ini fitur-fitur yang tadi gue sebutin bisa dicoba semua di sini. Jadi kalau beli PS5, itu bakal bisa nyoba semua fitur-fitur baru itu di game Astro's Playroom tersebut. Lanjut ya, alasan berikutnya adalah PlayStation Plus. PlayStation Plus ini apa sih? Gampangnya adalah PlayStation Plus ini adalah layanan berlangganan untuk PlayStation user. Benefitnya apa aja? Yang pertama adalah kita bakal dapat game-game gratis setiap bulannya. Nah, ini tergantung tapi kita punyanya PS4 atau PS5. Kalau misalkan kita punya PS5, kita bakal dapat satu game PS5 plus 2-3 game PS4 setiap bulannya.
Kalau punyanya PS4 cuma dapat game PS4 aja. Kemudian ada juga diskon-diskon khusus untuk pengguna PlayStation Plus ini. Jadi kalau misalkan kita mau beli game-game baru, kalau kita udah register PlayStation Plus, kadang ada diskon-diskon khusus yang cuman bisa didapat sama pengguna PlayStation Plus ini. Jadi benefit tambahan nih. Kemudian ada lagi khusus untuk PlayStation 5 user adalah PlayStation Hits Collection. Nah, ini lumayan banget nih. Jadi, kalau kita udah punya PS5, kita bakal dapat library game tambahan, yaitu game-game PlayStation yang hits, kayak misalkan Last of Us Remastered, kemudian God of War, ada lagi Persona 5, terus ada lagi Last Guardian, macam-macam deh. Ada lumayan banyak kok, kalau misalkan mau dilihat di store. Nah, ini bisa diakses gratis khusus untuk pengguna PS5, setahu gue. Lumayan banget juga nih, jadi kalau belum punya game terlalu banyak di PS5, bisa download game-game gratisan ini kalau kita udah langganan PlayStation Plus. Kemudian harganya berapa sih buat PlayStation Plus ini? Nah, harga langganannya ini gue langganan yang per tahun sekaligus 12 bulan itu 559.000. Tapi kalau langganannya per bulan itu harganya 89.000. Nah, lebih untung langsung langganan yang 12 bulan, karena kalau dibagi 12 itu 559.000 jadinya cuma 47.000, nggak sampai 50.000 untuk dapat game-game gratis yang cukup lumayan bisa dimainin. Kayak bulan ini gue dapat game PS5 gratisannya itu Plectral Innocence. Ini game lumayan bagus, jadi bolehlah buat tambahan kalau dirasa sayang untuk beli game PS5 sering-sering gitu. Jadi langganan PlayStation Plus dapat game gratis lumayan beberapa gitu. Oke. Nah, ini adalah alasan terakhir yang sebenarnya menurut gue cukup menyedihkan sih, tapi ya udah, ini alasan gue salah satunya. Yaitu adalah kita nggak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Ini jadi salah satu alasan kuat gue juga akhirnya buat beli PS5, karena ya udah, gue nggak tahu nih pandemi sampai kapan, gue akan stay di rumah sampai kapan, berapa lama lagi, jujur nggak tahu nih sampai kapan ya kan. Ya udah, gue beli PS5 ini salah satunya ya untuk bisa stay di rumah. Gue bisa stay di rumah, bisa main game-game PS5, jadi gue waktunya ada cukup luang beberapa lama, bisa mainin game-game PS5 yang bisa gue tamatin juga cukup banyak. Tapi ya gue nggak mau sih sebenarnya keadaan ini lebih lama lagi, jadi sekarang kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat selesai. Tetap bisa main PS5 kok, biarpun udah nggak stay di rumah aja, tapi tinggal ngatur waktunya aja. Oke, kira-kira itu dia beberapa alasan kenapa gue akhirnya beli PS5 sekarang. Dan so far, gue happy banget sih sama PS5 ini. Kalian tertarik nggak buat beli? Komen ya di kolom komentar. Nah, saran gue nih buat yang pengen beli PS5 dengan harga normal, pantau-pantau aja akun-akun Instagramnya yang ngadain raffle kayak Urban Republic, kemudian akun Sony DOS ya kalau nggak salah, terus ada Multitoys sama Draculi. Pantau-pantau terus Instagramnya, biasanya sih sekarang hampir tiap bulan sih ada. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid juga, dan jangan lupa buat follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.